Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang photocatalysis for organic pollutant degradation. Next. Nah, ini adalah anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Muammar Fadil Azhar, dan ada rekan saya Rehan Zaki dan Renaldi Dwiki. Next. Nah, ini adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama ada komponen keramik, yang kedua ada fungsi utama dan prinsip mekanisme kerja, yang ketiga struktur kristal, yang keempat teknik fabrikasi, yang kelima kelimpahan raw material di Indonesia, dan yang keenam kesimpulan. Next. Yang pertama saya akan membahas tentang komponen keramik. Next. Fotokatalisis. Proses fotokatalisis merupakan kombinasi antara proses fotokimia dan katalis, yaitu proses sintesis atau transformasi secara kimiawi dengan melibatkan cahaya sebagai pemicu dan katalis untuk mempercepat proses transformasi tersebut. Katalis yang digunakan disebut fotokatalis karena mempunyai kemampuan dan dalam mengabsorpsi energi foton. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai fotokatalis adalah bahan yang memiliki celah pita energi dan bahan yang dimaksud adalah semikonduktor, sehingga keramik merupakan salah satu alternatif media semikonduktor yang tahan panas yang dapat digunakan untuk reaksi fotokatalis pada permukaan bahan. Next. Aplikasi pada keramik. Untuk pengaplikasiannya, keramik digunakan sebagai media fotokatalisis TiO2 atau titanium dioksida. Karbon aktif yang aplikasinya pada kesehatan lingkungan yang kemampuannya untuk mendegradasi terhadap polutan udara, khususnya CO atau karbon monoksida, dan toluen. Gas CO dan toluen yang akan didegradasi sebelum dan sesudah proses ditampung dalam suatu reaktor, kemudian diukur konsentrasinya menggunakan alat GCFID atau gas chromatography flame ionization detector. Proses fotokatalisis dalam mendegradasi polutan udara CO dan toluen menghasilkan CO2 dan uap air. Pengukuran konsentrasi CO2 dilakukan menggunakan alat GCFID. Keramik merupakan material media yang optimal dibandingkan dengan aluminium dan stainless steel karena keramik memiliki tekstur pada permukaannya sehingga dapat mengikat komposit lebih maksimal. Next. Yang kedua, prinsip kerja atau mekanisme. Next. Ini adalah proses map dari mekanisme fotokatalisis untuk degradasi polutan organik. Next. Nah, jika suatu semikonduktor terkena cahaya atau HV dengan energi foton yang sesuai, maka elektron pada pita valensi akan tereksitasi ke pita konduksi, meninggalkan lubang positif di pita valensi. Cahaya UVA dengan panjang gelombang 365 Nm akan mengaktifkan TiO2 sebagai semikonduktor yang mempunyai celah pita energi 3,2 dengan cara menyediakan energi yang dibutuhkan elektron untuk tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Elektron pada pita valensi akan pindah ke pita konduksi dan meninggalkan lubang positif pada pita valensi. Namun sebagian besar pasangan elektron dan H+ ini akan berkombinasi kembali baik di permukaan partikel atau di dalam bulk partikel. Peristiwa kombinasi ini mendominasi di dalam mekanisme fotokatalisis. Foton dari cahaya UV diabsorpsi oleh TiO2 sehingga dihasilkan pasangan elektron dan hole yang terbentuk akan bereaksi dengan uap air di udara membentuk radikal hidroksil. Sedangkan elektron akan bereaksi dengan molekul oksigen membentuk radikal anion superoksida. Radikal tersebut sangat reaktif dan bekerja sama untuk mengoksidasi secara sempurna material organik. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai struktur kristal itu kayak gimana sih. Nah, boleh di next. Nah, sebelumnya struktur kristal itu yang akan kami bahas adalah dari TiO2. Kenapa? Karena nanti kita akan membahas tentang TiO2-nya aja. Walaupun nanti dalam beberapa sumber itu terdapat menggunakan alumni atau Al2O3, namun kita akan membahas tentang IO2. Nah, TiO2 ini memiliki 3 struktur, yaitu ada anastase, ada rutil, ada brokit. Nah, dari anastase ini merupakan fase TiO2 yang terbentuk ketika dikalsinasi pada temperatur rendah. Nah, kemudian untuk yang brokit, yaitu dia adalah fase yang sulit ditemukan karena fase ini dia mempunyai struktur rombohedral dengan densitas sebesar 4000-an. Nah, sementara untuk yang fase
rutil itu dia memiliki struktur tetagonal dengan densitas 3.830. Boleh di next. Nah, kemudian ada teknik fabrikasinya. Boleh di next. Nah, dari jurnal yang telah ditemukan bahwa di sini terlihat ada fabrikasi dari TiO2 yang akan digunakan sebagai fotokatalis. Nah, di sini ada proses-prosesnya. Jadi tetrabutil dan titanat itu digabungkan dengan zat pengontrol hidrolisis, kemudian dilarutkan dalam etanol anhidrat secara terpisah dan diaduk. Lalu larutan ini di larutan zat pengontrol hidrolisis itu ditambahkan ke dalam larutan yang tadi udah dicampur. Nah, lalu diaduk lagi. Nah, kemudian larutan yang udah dibuat itu dicampur dengan air dan etanol anhidrat. Kemudian ditambahin dengan tetes demi tetes. Nah, kemudian rasio dari tetrabutil dan titanat itu dia 1:0,5:2. Nah, kemudian diproses dengan aging, pengeringan, dan kalsinasi. Nah, proses aging ini itu apa sih? Nah, proses aging ini adalah reaksi pembentukan jaringan gel yang lebih kaku, kuat, dan menyusut. Dan fase cair yang masih mengandung partikel padat itu akan menggumpal, terus bereaksi dan akan mengembun saat gel mengering. Nah, kemudian pada tahap pengeringan ini, fase cair atau pelarut yang tersisa perlu dihilangkan atau dibuang melalui proses drying atau pengeringan yang disertai dengan penyusutan dan densifikasi. Dan terakhir itu ada proses kalsinasi, yaitu proses pemanasan padatan ke temperatur tinggi untuk tujuan menghilangkan zat yang mudah menguap, mengoksidasi sebagian massa atau menjadikannya rapuh. Sehingga proses kalsinasi ini sering dianggap sebagai proses permonian. Boleh di next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Zaki. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Renaldi Dwiki mengenai kelimpahan raw material di Indonesia. Karena penggunaan TiO2 untuk pembuatan fotokatalis ini, maka raw materialnya ada berupa ilmenit. Nah, ilmenit di Indonesia itu ditemukan dalam 3 bentuk. Yang pertama sebagai dalam bentuk plaster pantai, yang kedua berupa endapan latrit, dan yang ketiga juga berupa endapan. Tapi endapan yang ketiga ini sangat sedikit di Indonesia, tapi tetap ada. Nah, di Pulau Jawa yang banyak adalah plaster pantai, yaitu sebanyak 50 juta ton dengan kandungan TiO2 berkisar antara 3,17 sampai 8,91%. Kemudian di Pulau Sumatera itu berupa endapan latrit sebanyak 100 juta,8 ton dengan kandungan TiO2-nya yang sangat rendah, yaitu 0,5 sampai 15%. Kemudian di Pulau Bintan dan Riau itu terdapat juga endapan latrit, namun endapan ini memiliki kandungan TiO2 yang cukup besar, yaitu 15%. Nah, cadangannya ada 19,2 juta ton, dan yang terakhir ada di Sulawesi Utara berupa endapan latrit dan plaser pantai, yaitu sebanyak 31,4 juta ton dengan kandungan TiO2-nya sebesar 9,85%. Nah, foto yang di kanan ini adalah deposit ilmenit yang berbentuk plaser pantai yang ditemukan di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, material keramik untuk pembuatan fotokatalitik membran adalah titanium dioksida. Titanium dioksida kebanyakan diperoleh dari biji ilmenit atau FeTiO3 dan juga ada yang berasal dari rutile. Deposit ilmenit di Indonesia yang hingga saat ini diketahui berada di Pulau Jawa, yaitu di pantainya, kemudian di Sumatera berupa endapan latrit, di Pulau Bintan, dan juga di Sulawesi Utara. Kemudian fotokatalis sendiri adalah peristiwa rekombinasi pasangan elektron dan hole ketika sebuah partikel diberikan energi cahaya yang dapat menyebabkan loncatan elektron dari pita valensi atau valence band ke pita konduksi atau conduction band.
Kemudian material keramik semikonduktor yaitu berupa TiO2 berfungsi untuk menyerap sinar UV sehingga pasangan elektron dan hole yang terbentuk akan bereaksi dengan uap air di udara membentuk radikal hidroksil. Elektron akan bereaksi dengan molekul oksigen untuk membentuk radikal anion superoksida. Radikal hidroksil maupun anion superoksida ini berfungsi untuk mengoksidasi material organik. Kemudian teknik fabrikasi membran fotokatalis ini adalah dengan menggunakan metode sol gel. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.